Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Halo teman-teman, apa kabar? Berjumpa kembali bersama saya, Eden Bahari. Tentunya masih di channel ini, Eden Bahari. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sesuatu yang saat ini viral. Jadi kemarin viral tentang KKN Desa Penari. Tapi bukan itu yang akan saya bahas, tapi melainkan hal-hal mistis yang ada di sekitar saya gitu, ataupun dialami oleh teman-teman terdekat saya. Nah, kita lanjut langsung aja ya, karena jangan membuang-buang waktu gitu ya. Untuk kisah yang pertama, jadi ini tuh kisah dialami oleh kakak kelas saya, dan dia bercerita langsung ke saya gitu kan tentang kejadian tersebut. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan dulu latarnya dulu, latar tempat, latar waktu gitu. Jadi hal ini tuh terjadi pada saat saya SMP kelas 2 pada saat 2016 lah ya, 2016-2015. Saat itu saya SMP kelas 2 dan kakak kelas saya ini SMP kelas 3. Nah kemudian kebetulan kita tuh punya mentornya ngasih tanggung jawab ke kita tuh untuk mengurus satu toko namanya Uzma, dan itu tuh ada sekitar 5 orang di sana. Cuma itu bukan tempat mistis saya teman-teman, itu kita ngejelasin latarnya aja, karena itu tuh ada toko Uzma, kemudian ada ada sekolah SMP-nya, sekolahku, dan itu tuh tempatnya di lumayan pelosok dan jauh dari pusat keramaian kota gitu. Jadi kalau di sini orang nyebutnya SMP Gorolong atau SMP Gunung. Orang-orang yang ya sekolahnya deket sama perkotaan nyebutnya SMP Gunung gitu ya. Atau banyak deh sebutannya. Cuma memang itu berada di jauh dari pusat kota gitu kan. Dan sekolah ini tuh banyak banget kejadian mistis yang diceritakan di sekolah ini ya. Diceritakan ini, dan warga sana pun udah seperti lumrah dengan hal ini gitu. Nah itu sekolahnya. Kemudian ada saya selaku pencerita gitu kan, selaku pihak ketiga yang menceritakan. Ada A. Andri, ada A. Oleh, ada Kelvin di sini ya. Ini pemerannya ya. Ini kakak kelas saya semua gitu. Nah, yang jadi pemeran utama di sini adalah A. Andri. Jadi A. Andri, A. Soleh, Kelvin. Dan pemeran utamanya adalah A. Andri yang mengalami kejadian ini maksudnya. Jadi rumah A. Andri ini, rumahnya itu lebih pelosok daripada sekolahku. Jadi kalau misalkan mau ke rumah dia, itu tuh harus melewati sekolahku. Jadi agak pelosok. Cuma masih banyak rumah di sana gitu, walaupun agak berjauhan. Nah, suatu saat, pada saat itu kita tuh sedang berkumpul di warung Uzma itu, di toko Uzma itu. Dan biasanya memang kita nginep di sana. Tapi saat itu kebetulan gitu ya, pada saat itu malam itu terasa dingin, kemudian juga ya semilirnya, tapi seperti biasa sih, aku merasakannya seperti biasa sih gitu ya, nggak terlalu aneh gitu ya untuk dingin, kayak dingin mau hujan, nggak dingin hujan gitu kan, tapi hujannya reda gitu kan, ada sensasi dingin gitu. Nah pada saat itu jam 11 atau jam setengah 12 malam, A. Andri ini dapat telepon suruh pulang, dan dia memang ada rencana untuk pulang untuk ke rumahnya gitu kan. Entah, aku lupa saat itu kejadiannya udah 2014-2015 gitu ya, soalnya aku masih SMP. Dia tuh suruh pulang, nggak tahu dia suruh pulang atau dia memang inisiatif untuk pulang. Nah, dia pulang tuh jam 11 malam. Pada saat jam 11 malam, sebelum melewati sekolah itu, ada
belokan yang memang belokan tersebut itu memiliki cerita mistis yang sangat banyak, dan orang sana pun udah mengakui bahwa belokan itu tuh harus kita mengklakson, klakson kalau misalkan pakai motor harus klakson 3 kali gitu kan. Ya mungkin untuk menghargai yang ada di sana atau seperti apa gak tahu, tapi memang harus klakson. Nah, pada saat di sana, dia tuh pas melewati sana tuh tiba-tiba di belakang dia ada yang naik. Tapi saat naik dia tuh berwujud temannya yang cewek. Jadi dia punya teman, sebut saja Irma, namanya Irma. Tiba-tiba ada di belakang dia. Namun anehnya Andri ini seolah tidak terlalu kaget gitu kan, malah dia nanya, "Ir, kok di sini? Mau kemana?" Dia tuh dengan polos juga, bukan dengan polos ya, dia ngobrol juga ke Andri, mau ke sekolahan, dan itu tuh pakai bahasa Jawa, cuma aku terjemahkan pakai bahasa Indonesia ya. Saya mau ke sekolah gitu kan. Kok ke sekolah? Apa malam-malam begini? Iya, mau ke sekolah. Nah, dia tuh anehnya tuh dia tuh nggak ngerasa kaget atau nggak ngerasa aneh. Tiba-tiba temennya ada di belakang. Padahal aneh banget kan, jam 11 malam dia mau pulang, di pengkolan itu dia tiba-tiba ada temennya, dan temennya bilang mau ke sekolahan. Dan dia dengan polosnya lagi, dia tuh, "Oh ya udah, aku anterin." Dianterin lah ke sekolahan. Nah, pas udah nyampe di sekolahan, dia hilang. Temennya itu hilang. Dan Andri ini bingung. Ih, Irma kemana ya? Gak ada. Terus dia tuh nyari-nyari kan, di sekolah ada halaman, nyari-nyari di halaman, Ir, gak ada. Tentu gak ada gitu kan. Nah, kemudian di lobi, di sekolahan tuh ada lobi yang bisa tembus. Jadi lobinya itu menggunakan kaca. Jadi di sini kaca, di sana kaca. Jadi pintunya terbuat dari kaca. Jadi bisa lihat di dalam sekolah tuh kita bisa lihat cuma lewat kaca. Nah, di sana tuh terlihat ada guru yang tidak asing. Gurunya tuh memang dia kenal gurunya, dan dia tuh ngeliatin Andri ini. Dan dengan polosnya lagi, Andri ini malah manggil, "Pak, Bapak," gitu kan. "Pak, Bapak, lihat Irma nggak?" Gurunya ini yang mungkin itu bukan guru beneran, diem aja. Nah, dia mulai bingung. Si Andri ini mulai bingung. Kok dia diem aja ya gitu kan. Nah, dari sana dia mulai agak merinding gitu kan. Aku juga merinding sekarang. Dia juga mulai agak merinding. Loh, kok saya malah ke sekolah ya? Saya mau pulang. Tadi si Irma nggak ada. Ini juga bapak yang tadi mendadak nggak ada juga. Dan dia akhirnya dia pulang. Tapi pulangnya nggak ke rumahnya, melainkan kembali ke warung tersebut. Nah, pada saat itu baru dia tuh nyampe di tokonya di Uzma. Kita yang saat itu di sana masih main game, dia datang, dia kayak orang linglung gitu. Jadi dia masuk terus diam. Dan kita orang-orang yang nggak tahu apa-apa kaget dan nanya, "Katanya mau pulang, Dri, kok nggak pulang?" Dia masih diam aja gitu kan. Nah, tiba-tiba dia ngobrol, tuh ada yang mau beli telur sekilo. Tiba-tiba mau kayak gitu, padahal kita ada di sana bareng-bareng dan kita nggak, dan itu jam 12-an dan kita nggak denger ada orang yang mau beli telur, apalagi lihat orangnya gitu yang mau beli telur. Tapi dia bilang itu ada yang mau beli telur 1 kilo. Tapi pas kita lihat nggak ada. Kita tanya, "Mana, Ndri?" Nggak ada gitu kan. "Ngawur kamu," gitu kan.
Tapi Andrinya tuh malah keluar terus, ih mana orangnya ya, tadi ada gitu kan. Kan kita bingung lah, ini Andri kenapa ya gitu kan. Terus dia diam lagi. Nah karena kita bingung dan juga rada takut karena dia udah dari pulang balik dengan kondisi seperti itu, dengan kayak linglung gitu. Akhirnya kita kontak lah mentor kita saat itu ya. Saat itu kan kita masih bocah ya, masih SMP gitu kan. Kita bilang ke orang yang tua, ini Andri pulang dari sini kok mendadak kayak gini. Pas dia lihat, mungkin saat itu ayahnya mentor kita tuh agak bisa tahu lah ya, orang pinter lah, bisa tahu hal-hal kayak gitu. Terus bilang, aduh ini Andri ditemplokin, bukan ya ditemplokin mungkin ya, bukan ditemplokin ya, dia diikutin sama penunggu sekolahan. Nah kita takut dong, kaget, dan saat itu masih bocil, masih ada yang aku sendiri kayak ya bisa aja gitu kan, ya takut sih enggak, cuma ya karena aku nggak bisa lihat, nggak bisa apa gitu kan, ya udah gitu kan, ya udah aja. Nah dari sana oh iya, akhirnya dia dikasih baca-bacaan, dikasih air minum. Akhirnya dia cerita lah bahwa kejadiannya dia kesana, tiba-tiba ada temennya dibonceng. Setelah dibonceng dia mendadak malah ke sekolah, udah ke sekolah di sana ada guru dan nggak bisa ditanya. Dan hal itu, dan ternyata dia tuh mau disesatkan, mau dibawa atau disesatkan. Kalau di sini disebutnya diselong gitu ya. Jadi dia tuh nggak tahu arah jalan pulang gitu kan. Nah, yang menarik di sini adalah dia ternyata punya juga disebutnya kodam mungkin ya. Kodam dalam dirinya yang udah memang dari kecil ada sama dia. Jadi kayak mungkin jin baik gitu ya, yang terus ada sama dia gitu kan. Akhirnya dia bisa pulang ke sini gara-gara jin itu. Jadi ketika kalau misalkan nggak ada, mungkin dia akan disesatkan lebih lama gitu ya di mungkin sekolah gaib gitu ya. Tapi karena dia punya kodam bawaan, akhirnya dia bisa diselamatkan. Itu sih penjelasan dari tadi ayah dari mentor kita yang sekarang udah almarhum, dan doa untuk beliau gitu. Jadi ketika dia disesatkan dan kebetulan dia memiliki itu lagi kok mati ya, mati. Beneran lo ini gitu. Jadi dia punya kodam yang akhirnya dia diselamatkan atas izin Allah tentunya ya. Alhamdulillah diselamatkan akan hal itu, dan dia bisa bercerita tentang hal itu, dan setelah bercerita baru kita merinding saat itu kan. Jadi tapi enggak terlalu karena kita mungkin udah terbiasa dengan hal-hal mistis di sekolah kita. Nah itu untuk kisah yang pertama teman-teman. Gimana? Menarik gak? Atau seru gak? Tapi itu beneran tadi mati sendiri. Gak apa-apa. Gitu. Jadi teman-teman ini ngerekamnya jam 12 dan jam 12, jam 1 dan malam Jumat gitu kan. Dan insya Allah kalau misalkan teman-teman tertarik untuk kali ini, mungkin bakalan terus-terusan kita bikin hal-hal cerita-cerita mistis kayak gini, karena masih banyak, terutama di sekolahku yang saat itu memang ya banyak cerita-cerita lain gitu ya. Gitu aja teman-teman, terima kasih untuk telah menyimak
hal ini gitu kan sampai akhir. Semoga teman-teman terhibur dan semoga saya juga tidak malas bikin konten ini. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selalu hati-hati. Bye-bye.